Salam kasih. Biar hari-hari ini kita hidup di dalam kasih. Biar hari-hari ini kita mengerti hati Tuhan. Maka selama kita menyatu dengan hatinya, kita akan terus naik from peak to higher peak. Saya akan bacakan sebuah cerita, sebuah peristiwa yang sepertinya antara apa yang Tuhan katakan dengan hatinya sangat berbeda. Lalu berfirmanlah Tuhan, aku sudah melihat betapa keras kepala dan pemberontaknya bangsa ini. Biarkan aku mencurahkan murkaku ke atas mereka dan memusnahkan mereka semua. Dan aku akan menjadikan engkau Musa sebagai sebuah bangsa yang besar. Tapi jawab Musa, sudilah kiranya mengampuni dosa mereka. Jika engkau tidak akan mengampuninya, hapuslah namaku dari buku orang-orang hidup yang telah kau tulis. Saudara, bukankah Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih? Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar? Bukankah Tuhan yang berkata, aku tidak menghendaki satu orang pun binasa? Bukankah Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia? Tapi hari itu kelihatannya ada sebuah pribadi yang berbeda. Pribadi yang berkata, aku murka, aku mau memusnahkan mereka, dan biar mereka semuanya dihabisi. Saudara, hati Tuhan yang mana yang benar? Saudara, sebenarnya hari itu Tuhan sedang mengajarkan tentang hukum dan ketetapan, tentang keadilan. Dia mau berkata pada semua orang, seberapapun aku menyintaimu, aku harus berdiri pada hukum. Seberapapun aku menyintaimu, ada yang namanya keadilan. Seberapapun aku selalu mengampuni, tapi hukuman harus ditegakkan. Saudara, hari itu dia mengajar disiplin. Hari itu dia mengajar tentang tuntutan dan tentang kehidupan. Dan banyak orang yang tidak bisa mengerti hati Tuhan. Ketika Tuhan terpaksa menghukum, terpaksa menyesah, terpaksa melukai. Saudara, ada sebuah ayat yang berkata, tidak dengan rela hati dia memukulmu. Bahkan dia menangis ketika dia harus memukul kita, karena dia ingat siapa kita. Dia berkata, setiap kali aku harus memukul Efraim, aku teringat kepadanya. Tapi dia mau berkata, dia Allah yang adil. Dia tidak mungkin melepaskan hukuman tanpa alasan. Dia tidak mungkin berkata, oke, ya karena dia anak saya pilih kasih. Tidak mungkin, saudara. Saudara, karena itu dengan ini mari kita belajar bertanggung jawab. Biarlah kita tahu bahwa hidup kita ini setiap saat harus dipertanggungjawabkan. Karena seberapapun Tuhan mencintai kita, dia Tuhan yang adil. Dia harus menghukum, dia memberkati bukan karena suka tidak suka, tapi seberapa engkau dan saya bekerja menghasilkan, karena itulah keadilannya. Saudara, hari itu saya menonton sebuah film. Dan film ini melukiskan peristiwa ini dengan sangat baik. Saudara, hari itu ada sebuah kerajaan. Dan bapaknya sebagai raja punya dua anak. Satu laki, satu perempuan. Mereka sedang dalam keadaan perang. Pada waktu keadaan perang, saudara, anak perempuannya berpacaran dengan pangeran musuh. Dan mereka bertemu diam-diam. Ketahuanlah, saudara. Dan pada waktu ketahuan, maka bapaknya berkata, biar bagaimanapun anak saya bersalah, berkhianat. Dan untuk itu dia harus terima 100 cambukan. Saudara, dan bapaknya berkata, lakukan itu di depan umum. Biar semua tahu hukum berlaku kepada semua orang. Hukum tidak pernah pilih kasih. Karena kalau hukum pilih kasih, maka habislah bangsa kita. Saudara, dan pada hari itu dia menoleh kepada anaknya yang laki, kakaknya daripada perempuan ini. Dan dia berkata, atur. Saudara, tidak ada satu kata yang lain selain atur. Saudara, dan di hari yang sudah ditentukan, seluruh rakyat melihat peristiwa pencambukan 100 kali. Saudara, ada algojo, ada tempat di mana harusnya diletakkan. Begitu pada saat perempuan ini mau diletakkan, sang kakak berkata, hari itu adik meminta izin kepada saya. Dan sayalah yang memberikan. Berarti sayalah yang bersalah. Saudara, dan dia menaruh saudara badannya di situ. Dan di depan semua orang, sang kakak menerima 100 cambukan.
Saudara, sang kakak mengerti arti tatapan ayahnya. Ayahnya tidak berkata satu kata pun. Ayahnya cuma berkata atur. Tapi kakaknya tahu hati ayahnya, yang berkata tanggunglah buat adikmu. Karena adikmu kalau dipukul 100 kali, habislah dia. Mungkin dia akan mati, dia akan kesakitan, dan dia sebagai perempuan, bilur-bilur itu akan merusak seluruh badannya. Tapi kakaknya mengerti hati ayahnya, sekalipun hukum harus ditegakkan. Saudara, hari ini kita tahu ada Yesus sebagai kakak sulung yang menerima hukuman itu. Kita tidak pernah lihat di Alkitab Tuhan berkata, Yesus, maukah engkau turun? Maukah engkau menggantikan adik-adikmu di atas kayu salib? Tapi hari itu ketika Tuhan harus mengusir manusia, ketika dia harus menghukum manusia, ketika maut harus menjadi bagian manusia, saya tahu ada tatapan dan hatinya yang membuat Yesus berkata, biarkan aku yang menanggung. Karena tidak ada satu manusia pun yang akan kuat menanggung semua hukuman itu, semua sakit, semua penolakan, semua kutuk di atas kayu salib. Tapi persoalannya ada 1 Yohanes 3 ayat 16. Ada Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia menganugerahkan anaknya. Tapi ada 1 Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, engkau wajib mati untuk saudaramu. Hari ini seberapa saudara mau menanggung kesalahan saudaramu? Hari ini seberapa engkau mau mempertahankan bangsa dengan berdoa dan berpuasa? Kita tahu bangsa kita penuh dengan politik kejam dan tidak adil. Kita tahu bangsa kita penuh dengan korupsi. Kita tahu bangsa kita penuh dengan penyembahan berhala. Kita tahu bangsa kita penuh dengan perzinahan. Adakah orang-orang yang bisa seperti Yesus? Seperti Musa yang berdiri di antara hidup dan mati, yang berdoa siang dan malam, yang mempertahankan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang hancur, bangsa yang rusak, bangsa yang terjadi perpecahan, tapi menjadi bangsa yang diselamatkan. Maukah saudara sekali lagi berteriak lawatan? Maukah saudara sekali lagi turun ke jalan-jalan memberkati setiap orang? Maukah saudara melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan? Hari itu saya pergi saudara ke seminar martir atau hamba-hamba Tuhan yang menderita saudara. Kenapa saya diundang? Sebenarnya karena Mahanaim diserang oleh aliran keras beberapa kali, sehingga saya menjadi termasuk di dalam daftar hamba-hamba Tuhan itu. Dan saya pergi ke sana di perkumpulannya di Singapura, saudara. Dan hari itu ketika acara pembukaan, itu mungkin sekitar 100 orang, dan setiap orang menceritakan apa yang dialaminya, saudara. Dan ketika mereka menceritakan, saya menangis dari depan sampai akhir. Dan saya berkata, saya gak layak ada di sini, karena saya bukan apa-apa dibanding mereka yang sungguh-sungguh mempertahankan sebuah bangsa, mempertahankan Injil, mempertahankan kebenaran. Saudara, ada seorang bapak, saudara, datang dengan satu mata, dengan satu kaki, saudara. Dan dia berkata, Tuhan suruh dia ke Papua 20 tahun yang lalu, dan dia kena malaria, saudara, 5 kali. Kakinya digigit ular, dan karena tidak ada yang menolong, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di daerah, saudara, dia harus diamputasi. Matanya tertimpa sesuatu racun dan menusuk ke dalam biji matanya. Saudara, kenapa? Hanya supaya Injil sampai ke suku pedalaman. Setiap kali dia harus masuk ke suku pedalaman, maka dia harus berjalan 7 hari 7 malam untuk menyampaikan firman. Hari itu saya berkata, Tuhan, ada orang-orang yang berani berdiri, ada orang-orang yang berani berkata, biarkan aku yang menanggungnya, supaya Injil sampai ke mereka. Sekali lagi,
Panggilan itu masih diberikan buat setiap kita. Panggilan siapa yang mau berdiri in the gap. Siapa yang mau membayar. Siapa yang mau mempertahankan. Siapa yang mau berdoa. Siapa yang mau membayar harganya. Saya berharap kita menjadi orang yang berkata, ya Tuhan, ini aku, pakailah aku.